Thank you, Oke. sir. Silakan ya, Farhan, Asikap. Please group 4 to present your presentation and Yes, sir. please make attention ya. Yang lain mohon perhatikan ya. Saya Dan izin share screen, sir. silakan Opan. Please. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you are doing well, because today we are going to present the result of our discussion about cost-benefit analysis. But first, allow us to introduce ourselves. Next page, please. We are group 4. We consist of me, Muhammad Khalif Caksana, absen number 13, Muhammad Yudi Eko Nugroho, absen number 14, and Naufal Farhan Risalah, absen number 15. Now, without further ado, let's get started. Farhan, stage is yours. Okay, thank you, Gale. In this meeting, we will learn about cost-benefit analysis, which we have heard of the term in cost accounting. Why do we need a cost-benefit analysis? Because we want to assess risk, and because every decision has a risk. Well, later it depends on the higher benefits or higher costs. So, what the meanings of cost-benefit analysis? Cost-benefit analysis, cost-benefit analysis is the comparison of costs and benefits of public goods projects to decide if they should be undertaken. Cost-benefit analysis is widely used to evaluate potential public programs and projects. The government used cost-benefit analysis to compare the cost and benefits of public goods projects and decide if they should be undertaken. Jadi, analisis biaya manfaat adalah salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunanya untuk memilih atau memutuskan opsi perlakuan yang mana yang perlu diambil untuk suatu risiko tersebut. Pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat ini untuk membandingkan biaya dan manfaat proyek barang publik dan memutuskan apakah proyek tersebut harus dilaksanakan atau tidak. Oke, selanjutnya. So simply, if the benefits received are greater than the costs incurred, then it is profitable. Jadi apabila manfaat lebih besar dari biayanya, itu berarti proyek tersebut menguntungkan. While if the benefits received are smaller than the costs incurred, then it is detrimental. Jadi jika manfaat lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, itu berarti proyek tersebut merugikan. Oke, selanjutnya, after we understand what a cost-benefit analysis, then how do we measure the cost of public project? Jadi yang kedua, kita akan menjelaskan tentang menghitung biaya proyek publik. There are two kind of costs that arise, namely current cost and future cost. Jadi dua macam biaya yang timbul dari cost benefit dari proyek tersebut, ada current cost dan ada future cost. Yang pertama adalah mengukur current cost. Nah, di sini first, how to measure current cost. Current cost is the cost that comes out at this time, consisting of cash flow accounting and opportunity cost. Cash flow accounting is accounting method that calculate costs solely by adding up what the government pays for input to project and calculates benefits solely by adding up income or government revenues generated by the project. While opportunity cost is the social marginal cost of any research, is the value of the research in its next best use. After that, how to measure future benefits again current cost. Future cost is cost that will come out later in the future. Future cost use presented discount value, discounting at the social discount rate.
present discounted value or PDF, $1 next year is worth 1 plus R times less than $1 now because the dollars could earn R% interest if invested. Social discount rate, the appropriate value of R to use in computing PDF for social investment. Next, for illustration, the government has a highway construction project with detail of the needs as follow. Determine whether the project is worth continuing or not. So what are the costs here? There are the 3 costs here, namely asphalt, labor, and maintenance. Then for the benefits, there is driving time save and life save. Then here is quantity. To build the highway construction, asphalt need 1 million bags, then labor need 1 million hours, and maintenance need 10 million per year. After that, then here the price or value has given for asphalt $100 per bag, and labor half at $20 per hour, and half at $10 per hour. And for maintenance, 7% discount rate price and value-nya. So to find the total cost in here, we just need to multiply the quantity and the price or value for each cost. For asphalt, 1 million bags multiplied by the price by $100 per bags. Give a total cost $100 million. And then for labor, 1 million hour multiplied by the price by $20 and $10. Give a total cost of $15 million. Nah, ini untuk aspal. Untuk mencari total cost aspal, kita tinggal mengalihkan quantity dengan price value-nya, yaitu 1 million bags dikali dengan $100. Sehingga mendapatkan total cost untuk aspal sebesar $100 juta. Kemudian untuk labor, ini 1 million hours, 1 juta jam dikali dengan price value-nya masing-masing. Di sini setengahnya dikali dengan $20 dan setengahnya lagi dikali dengan $10. Sehingga di sini 500.000 jam kerja dikali dengan $20 dan 500.000 sisanya dikali dengan $10, sehingga menghasilkan 15. Nah, so here asphalt and labor are included in the initial cost. Atau first year cost. Give a total cost of $115 million. Jadi di sini aspal dan labor termasuk ke dalam biaya pembangunan atau initial cost atau first year cost atau current cost yang terjadi pada saat ini. Dengan total sebesar 100 juta ditambah dengan 15 juta menghasilkan $115 juta. And last, for maintenance is included in the annual routine fee that needs to be discounted based on the applicable rate. How to calculate it? By dividing the quantity by the discount rate. $10 million divided by 7% yields $143 million. Jadi untuk mencari maintenance di sini, yaitu dengan cara membagi quantity dengan price
dengan diskon rate-nya, yaitu $10 juta dibagi dengan 7%, menghasilkan $143 juta. So the total cost over time is the sum of the current cost and maintenance at discount rate, resulting in a total cost over time of $258 million. Jadi setelah mendapatkan current cost dan future cost-nya dari maintenance, di sini total cost over time, yaitu tinggal menjumlahkan dari initial cost atau current cost-nya ditambah dengan maintenance rate, maintenance at discount rate atau future cost-nya, yaitu $143 juta ditambah dengan $115 juta, menghasilkan $258 juta untuk cost-nya. Okay, that's all for me. Next will be continued by my friend Eko. Okay, thank you, Noval. Here, I will continue the explanation regarding calculating the benefit of public project. So earlier, we saw how to calculate the cost of a public project at the beginning. Noval explained that if the cost is less than the benefit, the project is profitable. And if the costs are greater than the benefit, the project will suffer a loss. Jadi Noval tadi itu menjelaskan bahwa apabila cost itu lebih kecil daripada manfaat, maka proyek tersebut menguntungkan. Nah, kalau cost-nya itu lebih besar dari manfaat, maka proyek tersebut mendapatkan kerugian. Well, chapter before, we already know how to calculate the cost, only focus to the cost. Now, we will calculate how to calculate the cost benefit. Nah, jadi kalau bab sebelumnya itu kita fokus menghitung cost-nya, hitung biayanya aja nih. Sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menghitung manfaat biayanya. Oke, next slide, Noval. Nah, this is a small part of the previous image that focus directly on the benefit. Here, it can be seen that the benefit derived from the speed of driving time at the life that is saved. Ini adalah bagian kecil gambar sebelumnya yang tadi di subbab sebelumnya. Tadi kan ada gambar tuh. Nah, ini adalah potongan kecilnya yang langsung fokus terhadap benefitnya. Di sini terlihat bahwa benefit yang didapat berasal dari kecepatan waktu dalam mengemudi dan hidup yang terselamatkan. Okay, a person life has a price. So here, we want to know how much it costs. Maybe those people are a bit skeptical. A person life is very precious. Well, here it be important of decision makers not to make biased decision. We have to know what the actual fact are. Jadi nyawa seseorang itu ada harganya. Nah, di sini kita mau tahu berapa harganya. Mungkin orang tuh rada skeptis gitu. Nyawa seseorang tuh pasti sangat berharga dong. Nah, di sini pentingnya pengambil keputusan itu tidak mengambil keputusan yang bias. Kita harus tahu secara aktual berapa nilai nyawa itu secara faktanya. So, here comes an important question. How do you measure the benefit in the form of saving someone life and time? Nah, jadi di sini muncul pertanyaan penting nih. Bagaimana sih cara mengukur manfaat dalam bentuk penghematan waktu dan nyawa seseorang? Okay, well, we will find the answer in the next slide. Next slide, Noval. Nah, the first answer to the previous question is the answer to measurement benefit in the form of time saving. Jadi jawaban yang pertama dari pertanyaan sebelumnya adalah jawaban atas pengukuran manfaat berupa penghematan waktu. Nah, time saving can be measured in three ways. Namely, using the hourly rate of wages, the government as individual about how much their time is worth which is saved, and that individual action express their judgment. Oke, penghematan waktu itu dapat diukur dengan 3 cara, yaitu menggunakan rate upah per jam. Pemerintah bertanya pada individu tentang seberapa bernilai waktu mereka yang dihemat, dan membiarkan tindakan individu mengungkapkan penilaian mereka. The first one using wages. Jadi yang pertama kita menggunakan tingkat upah. If we had a perfectly function labor market, we could cash out the value of the time saving, a market-based measure. Jika kita memiliki pasar tenaga kerja yang berfungsi sempurna, kita dapat mengukurnya dengan menguangkan nilai penghematan waktu tersebut. Remember, in the cost-benefit analysis, the metric is the same, namely is money atau cash. Ingat dalam analisis biaya manfaat itu, metrik yang digunakan itu sama teman-teman, yaitu adalah uang. Jadi metriknya itu, perbandingannya itu sama, adalah bisa diukur dengan uang. Nah, assuming the person can freely closely the hour he want to work, then even if the time is spent on leisure, the appropriate fraction of the time is wage rate. Jadi dengan asumsi orang tersebut dapat dengan bebas memilih jam kerja yang diinginkannya, maka jika saja waktu tersebut digunakan untuk bersantai, penilaian waktu yang tepat adalah tingkat upah. Karena dengan tingkat upah, kita langsung tahu dampaknya terhadap cash yang diterima. Sehingga pengukurannya jadi lebih mudah karena udah ada nilai
dasarnya, yaitu berupa uang. Nah, the second is using contingent valuation. Jadi yang kedua adalah terkait contingent reliant atas contingent. Contingent valuation is a method of asking individual to value an option they are not now choosing. Jadi, dengan contingent adalah metode meminta individu untuk menilai pilihan yang tidak mereka pilih sekarang. In some circumstances, this is the only feasible method for valuing a public good. For example, there is no obvious market price to use to value saving a rare species of animal. Jadi, dalam beberapa keadaan, ini adalah satu-satunya metode yang layak untuk menilai barang publik. Misalnya apa? Tidak ada harga pasar yang jelas yang dapat digunakan untuk menilai penyelamatan spesies hewan langka. Nah, there are serious issues with contingent valuation. However, namun ada masalah serius nih dengan penilaian kontingensi. Apa aja tuh? The first one, isolation of issues matter. Isolasi masalah penting. Respondent value of a public good more when it is the only one asked about. Jadi responden itu lebih menghargai barang publik ketika itu adalah satu-satunya yang ditanyakan. Jadi kalau barang publiknya itu yang ditanya cuma satu tuh, ya berarti orang itu akan lebih menghargai barang publik tersebut. For the second, order of issues matter, urutan masalah penting. Jadi responden place higher value on public good as about first. Jadi responden itu menempatkan nilai yang lebih tinggi pada barang publik yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kalau barang publik yang nomor satu itu seolah itu lebih berharga gitu, daripada yang ditanyakan nomor berikutnya. Nah, the next one, embedding matters, masalah menanamkan, yaitu responden seem to place roughly the same valuation on a public good, regardless of the quantity. Jadi responden itu tampaknya menempatkan penilaian yang kurang lebih sama pada barang publik, terlepas dari kuantitasnya. Oke, the third is with using referral preference. Yang ketiga adalah dengan menggunakan preferensi terungkap. What the meaning? Jadi, the natural way for economic to value time is to use referral preference, let the action of individual reveal their valuation. Jadi, cara alami bagi para ekonom untuk menilai waktu adalah dengan menggunakan preferensi yang terungkap. Jadi, biarkan tindakan individu mengungkapkan penilaian mereka. For example, if one compare house price for two houses, one of which was 5 minutes closer to the workplace, this was effective cash out the value of safe commuting time. Jadi misalnya, jika seorang membandingkan harga rumah untuk dua rumah, salah satunya berjarak 5 menit, lebih dekat ke tempat kerja, ini akan secara efektif menguangkan nilai waktu perjalanan yang dihemat. Jadi ada waktu yang dihemat loh, karena rumahnya lebih dekat dari tempat kerjanya, gitu. In practice, this approach run into problem because the two homes are not identical. Some of the differences, housing attributes, can be observed and account for with cross-sectional regression. Decomposing a sale price by its attributes is the basis of hedonic market analysis. Jadi dalam prakteknya tuh pendekatan ini mengalami masalah karena kedua rumah tidak identik. Beberapa perbedaannya kayaknya seperti atribut perumahan itu dapat diamati dan diperhitungkan dengan regresi cross-sectional. Menguraikan harga jual berdasarkan atributnya adalah dasar dari analisis pasar hedonis. Nah, other differences are either hard to measure or unobserved, however, which leads to bias. Jadi, namun perbedaan lain sulit diukur atau tidak teramati, yang mengarah pada perhitungan yang bias. Oke, next slide, Novel. Nah, the next answer to the before question was about measuring the benefit in the form of a person's life. Jadi jawaban selanjutnya dari pertanyaan awal tadi adalah tentang pengukuran manfaat berupa nyawa seseorang. Here, there are 4 measurements used in measuring a person's life. Di sini ada 4 pengukuran yang digunakan dalam mengukur nyawa seseorang. Apa aja itu? Jadi yang pertama, using wages, using contingent valuation, using referral preference, and using government referral preference. The other main benefit of the topic environment is following the safe life to lower traffic fatalities. Manfaat utama dari peningkatan jalan tol adalah menilai nyawa yang diselamatkan karena kematian lalu lintas yang lebih rendah. Nah, valuing life turn into ethical issues, but almost all economic will agree that it is necessary for public policy decision. Nah, menilai kehidupan berjalan ke dalam masalah etika, tetapi hampir semua ekonom akan setuju bahwa itu perlu untuk keputusan kebijakan publik. By stating that life is priceless or should not be valued, we leave ourselves helpless when facing choice of different program that could age save life. Dengan menyatakan bahwa hidup itu tak bernilai harganya atau tidak seharusnya dihargai, kita membiarkan diri kita tidak berdaya ketika menghadapi pilihan program yang berbeda yang masing-masing dapat menyelamatkan nyawa. Oke. Di sini ada 4
jawaban atas pengukuran manfaat berupa nyawa seseorang. The first measure is to use the wages of worker. Pengukuran yang pertama adalah menggunakan upah pekerja. The market-based approach use wages. The value of the life is the present discounted value of the lifetime stream of earning. Jadi pendekatan berbasis pasar menggunakan upah. Nilai kehidupan adalah nilai diskon sekarang dari aliran pendapatan seumur hidup. One key problem is that this approach does not value leisure. Keller, 2001, suggests that because of this, the value of a person life is about 5 to 10 times their future lifetime earning. Jadi salah satu masalah utama adalah bahwa pendekatan ini tidak menghargai waktu luang. Keller di tahun 2021 itu menyarankan bahwa karena ini nilai kehidupan seseorang adalah sekitar 5-10 kali pendapatan masa depan mereka seumur hidup. Men have slightly higher value because of higher earning. Jadi laki-laki itu memiliki nilai yang lebih sedikit. Laki-laki itu memiliki nilai yang lebih tinggi karena penghasilan yang lebih tinggi. Older people have lower value because they have fewer years of life remaining. Jadi orang yang lebih tua itu memiliki nilai yang lebih rendah karena mereka memiliki sisa tahun hidup yang lebih sedikit. Nah, this is where it is unique. Even in public finance, a person life can be judged. Disinilah uniknya. Dalam keuangan publik itu nyawa seseorang pun itu bisa dinilai gitu. Nah, the second use contingent valuation. Yang kedua menggunakan contingent valuation. The contingent valuation approach asks people what their life are worth. There is obvious difficulty in a question like this. So it is often framed in terms of changes in the probability of dying. Jadi pendekatan contingent bertanya kepada orang-orang tentang nilai hidup mereka. Ada kesulitan yang jelas dalam pertanyaan seperti ini, sehingga sering dibingkai dalam hal perubahan dalam kemungkinan kematian. Nah, for example, how much more will you pay for an airline ticket with 1 in 500,000 chance of a crash compared with a 2 in 500 chance. Jadi misalnya berapa banyak yang akan Anda bayarkan untuk tiket pesawat dengan peluang kecelakaan 1:500.000 dibanding dengan peluang 2:500.000. Nah, the estimate from contingent valuation have a very wide range going from 25,000 to 22.3 million per life per save. Jadi perkiraan dari plan contingent memiliki kisaran yang sangat luas, mulai dari $825.000 Amerika hingga 22,3 juta dolar Amerika per nyawa yang diselamatkan. Oke, the third is to use referral preference. Yang ketiga adalah menggunakan referral preference. The referral preference approach examines how much individual are willing to pay for something that reduce their odds of dying. Jadi pendekatan preferensi yang terungkap memeriksa berapa banyak individu yang bersedia membayar untuk sesuatu yang mengurangi peluang mereka untuk mati. Anggap aja asuransi gitu. Nah, for example, suppose a consumer purchase an airbag for 300,000 that has a 1 in 10,000 chance of saving his life. The implicit valuation on life is 3.5 miliar rupiah. Nah, misalnya seorang konsumen membeli airbag seharga 350.000 yang memiliki peluang 1:10.000 untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, penilaian implisit pada kehidupannya adalah 3,5 miliar. Kenapa? Karena dia itu berani membayar 350.000 dengan perbandingan peluang kematiannya adalah 1:10.000. Jadi 350.000 kita kali 10.000, maka nilai nyawanya adalah sebesar 3,5 miliar rupiah. Nah, this is a large literature in economic using test referral preference approach. Visconsi estimate that the value of life is roughly 75 billion rupiah. Ada banyak literatur di bidang ekonomi yang menggunakan pendekatan preferensi yang terungkap ini. Nah, salah satunya adalah Visconsi memperkirakan bahwa nilai kehidupan kira-kira 75 miliar rupiah itu adalah nyawa di Amerika Serikat. There are drawback, however, kekurangannya yaitu strong information assumption about probability, asumsi informasi yang kuat tentang probabilitas. For second, assume people are well prepared to evaluate test trade-off. Asumsikan orang sudah siap untuk mengevaluasi pengorbanan ini. Difficult to control for all the attribute of the job. Sulit untuk mengontrol atribut pekerjaan lainnya. And difference in valuation of life. Degree of risk aversion. Perbedaan dalam pemilihan hidup. Misalnya tingkat penghindaran risiko. And the final assessment is to use government referral preference. Dan plan terakhir adalah menggunakan preferensi terungkap pemerintah. Using government judgment in assessing the life of its citizen, yaitu menggunakan penilaian terhadap pemerintah dalam menilai nyawa warganya. Oke, Novel, next slide. Nah,
cost per life saved of various regulation. Jadi biaya per nyawa terselamatkan dari berbagai peraturan. Disclaimer, everyone, the regulation show on the screen are American government regulation, not Indonesian regulation. Jadi regulasi yang terlihat di screen adalah regulasi pemerintah Amerika, bukan regulasi dari Indonesia. Nah, jadi regulation concern regulasi mereka ada pada child-proof lecture, food labeling, reflective device for heavy truck, children sleepwear flammability, rare up shoulder seat belt in car, asbestos. Jadi kayak korek api pengaman anak, ada pelabel makanan. Kalau di Indonesia itu sebut aja BPOM. Terus ada perangkat reflektif untuk truk berat, ada pakaian tidur anak-anak yang mudah terbakar, terus sabuk pengaman belakang atas bahu di mobil, asbes. Itu tuh punya cost per life save-nya masing-masing. Nah, jadi which is has cost per life save as seen on the screen, yang mana memiliki biaya per nyawa yang terselamatkan sebagaimana yang terlihat di screen. Nah, jadi kalau dalam bab ini teman-teman, dalam pelajaran K-pop ini, kita itu biasanya datanya itu given. Kita nggak perlu lagi ngitung berapa sih ada dasarnya, angkanya gimana sih, itu kita nggak perlu, karena udah ada data given. Nah, seperti ini, kayak di sini tuh ada beberapa regulation concerning, itu ada cost per life-nya masing-masing. Jadi kalau di kasusnya itu ngebahas apa, itu kita udah punya cost per life-nya gitu. Bahkan, di beberapa case dalam kawan publik itu, biaya nyawa itu udah ada datanya given-nya gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung per unit, tapi nanti kita tinggal hitung berapa total benefit-nya. Nah, gimana cara ngitung benefit-nya? Oke, next slide, Novel. Nah, itu the original topic with the highway case. Here we can already calculate cost benefit analysis of highway construction project. Jadi kembali ke topik awal dengan kasus jalan raya. Di sini kita sudah bisa menghitung analisis biaya manfaat proyek pembangunan jalan raya. The first benefit is related to time saving. The figure after calculating it with the expert turned out to get a price value of 19 per hour. Jadi benefit yang pertama terkait pengurangan waktu, angkanya setelah dihitung-hitung dengan para ahli nih, yang tadi di slide sebelumnya itu udah banyak terkait cost per life, itu ternyata mendapatkan price per value sebesar 19 per jam. $19 per jam, yaitu di situ total cost of driving time save itu kan ada price per value 19 per jam. Nah, angkanya dari mana? Angkanya data given ya teman-teman. Jadi dari data sebelumnya ada yang cost per life, terus ada regulasi concernnya pemerintahnya itu kemana, itu ternyata para ahli itu setuju bahwa price per value-nya dari driving time save adalah $19 per jam. Oke, data is given. Given data because in this chapter we don't really study how to get this number, but what we have to do is what the cost of benefit will be after the given data is available. Jadi data tersebut adalah data given, karena di bab ini kita tidak perlu mempelajari cara mendapatkan angka tersebut. Namun yang harus kita bisa adalah berapa jadinya biaya manfaat yang diperoleh setelah adanya data given tersebut. Nah, with this data, we'll multiply by the quantity which is 500 hours per year, so the total is $9.5 million of time saving while driving. Jadi dengan data tersebut kita kalikan dengan kuantitinya, yaitu 500.000 jam per tahun. Sehingga totalnya adalah $9,5 juta dari penghematan waktu saat mengemudi. Oke, for the life saved, the data obtained per life is valued at $7 million per life. This is data per life in this case. If in Indonesia, the data per life may be different because each country, each individual his own life value, but this case the life person is $7 million. Jadi untuk nyawa yang terselamatkan didapatkan data per nyawanya dinilai sebesar $7 juta per nyawanya. Nah, ini adalah data per nyawa di kasus ini. Kalau di Indonesia bisa aja data per nyawa itu berbeda, teman-teman. Karena tiap negara itu tiap individu memiliki nilai nyawanya sendiri. Namun dalam kasus ini nyawanya per orangnya adalah $7 juta Amerika. The data is given. Okay. So here we can see the cost benefit in the first year is 9.5 million plus 35 million equal 44.5 million. These are current benefit. Sehingga di sini kita bisa melihat manfaat biaya di tahun pertama adalah sebesar jadi 9,5 juta dari driving time save tadi, kita tambah dengan 35 juta dari life save-nya. Sehingga ketemulah 44,5 juta. Ini adalah current benefit. Then we can calculate the future benefit by dividing the first year benefit dividing by the discount rate 7%. So we get the figure of 35.7 million US dollar. Kemudian future benefitnya bisa kita hitung dengan membagi first year benefit dibagi dengan discount rate-nya 7%, sehingga didapatkan angka 635,7 juta Amerika. Oke, kita udah dapat angka total benefit over time.
Nah, benefit over time minus cost over time is 635.7 million US dollar minus 258 million US dollar. The result is positive 377.7 million US dollar. Big benefit compared to cost. Nah, remember, if the benefit are greater than the cost, then this project is profitable. Jadi hasilnya adalah positif 377,7 juta dolar Amerika. Besar manfaat dibanding dengan cost-nya. Apabila manfaat lebih besar daripada cost-nya, maka proyek ini menguntungkan. That's how to calculate the benefit of a public project. Itulah cara menghitung manfaat proyek publik. Nah, for a project with immeasurable benefit, instead of using a cost-benefit analysis, another alternative method can be used, namely cost-effective analysis. But in this chapter, our focus is on calculating using a cost-benefit analysis. Jadi dalam bab ini fokus kita adalah menghitung menggunakan analisis biaya manfaat. Oke, next slide, Novel. Nah, the next subchapter discuss the advantage and disadvantage of cost-benefit analysis. Jadi sebab selanjutnya membahas tentang kelebihan dan kekurangan analisis biaya manfaat. Advantage of cost-benefit analysis yaitu kelebihan analisis biaya manfaat. Oke, next slide. Nah, the first one, allow cost and benefit to be compared using the same metric is the money. Jadi memungkinkan biaya dan manfaat dapat dibandingkan menggunakan satu metrik yang sama, yaitu berupa uang. Jadi ada dasarnya yang sama, yaitu uang, teman-teman. Nah, the second, provide transparency in decision making. Yang kedua, memberikan transparansi pada pengambilan keputusan. And the third is that is those not require tools in the form of compliant program. Jadi yang ketiga adalah tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit. Oke, next slide terkait disadvantage of cost benefit analysis. Next slide, Novel. Nah, if previously we discuss the advantage, now we will discuss the disadvantage. Jadi sebelumnya kita membahas terkait keuntungannya, sekarang kita akan membahas terkait kelemahannya. Disadvantage of cost benefit analysis yaitu the first one, difficult to determine of valid discount rate. Sulit menentukan tingkat diskonto yang valid. Jadi dalam beberapa penerapan sulit untuk menentukan tingkat diskonto yang valid untuk biaya dan manfaat di masa depan, karena biasanya itu tingkat diskonto itu berubah-ubah setiap periode. Jadi kita kesulitan menentukan tingkat diskonto yang valid. Number 2, benefit and cost dynamic. Jadi manfaat dan biaya bersifat dinamis. Nilai manfaat dan biaya bersifat dinamis sehingga dibutuhkan pembaharuan atau analisis ulang pada periode tertentu untuk menentukan nilai manfaat dan biaya yang baru. Number 3, unable to analyze the amount of benefit value. Tidak dapat menganalisa besaran nilai manfaat. Teknik ini tidak dapat menganalisa besaran nilai manfaat atau biaya apabila salah satu maupun keduanya tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai tertentu yang dapat diperbandingkan. Okay, so that the advantage and disadvantage of cost benefit analysis. Thank you all for your attention. For the next presentation, Galih will continue. For the time and place, you're welcome, Galih. Okay, thanks ya. Jadi, please Galih. Okay, thank you, Eko, for the occasion. The last but not the least is the other issue in cost benefit analysis. Itu isu-isu lain pada cost benefit analysis. Page selanjutnya, tolong. Okay, and there are three main issues that are categorized as calculation mistake issues. First, we have mistake when calculating secondary benefit. For example, a public project usually attract commerce, which is secondary benefit. But we must understand that commercial activities that happen around public project should not count as benefit because said commerce may reduce commercial activities as well. Jadi ini kesalahan perhitungan yang pertama ada kesalahan perhitungan terhadap manfaat sekunder. Itu kalau ada suatu project itu biasanya muncul perdagangan. Nah, tapi kita tidak bisa menghitung kemunculan tersebut sebagai benefit. Kenapa? Karena pedagang yang muncul tersebut itu bisa jadi pedagang dari tempat lain yang berpindah ke situ, sehingga mengulangi komersial di tempat lain. Next, secondary, we have count labor as project benefit. Public project inevitably open job opportunity, but we still must count labor as project cost, not benefit, because job created means those workers do not produce something else. Itu yang kedua itu memperhitungkan labor sebagai manfaat project. Itu dengan adanya project maka otomatis lapangan kerja terbuka, tapi kita tidak bisa menghitung biaya labor tersebut sebagai manfaat. Kenapa? Karena pekerja tersebut itu yang harusnya yang bekerja di proyek tersebut tidak juga bekerja di proyek lain, atau otomatis muncul suatu opportunity cost sehingga tidak dapat disebutkan sebagai benefit. Lalu selanjutnya, third, double counting project benefit. For example, a building public road will not only reduce the time needed to travel, but also increase the property value of land around the new road. Increase in property value should not count as public project benefit.
Yang ketiga itu ada menghitung manfaat secara ganda, yaitu dengan adanya proyek jalan raya yang mempersingkat waktu tempuh bisa saja meningkatkan nilai properti yang ada di kota sebelah menjadi lebih tinggi. Nah, tapi hal tersebut tidak harusnya kita hitung dalam manfaat dari public project. Ya, slide selanjutnya, Farhan. Next slide, please. Okay. Now we have distributional concern issue. The cost and benefit of public project is not accrued by the same individual. In a principle, a public project that improves social welfare could involve redistribution, but in practice, this rarely happens. For example, building a road may be beneficial to individuals that use the road, but on the other hand, building a road may also have negative impact to people that live around said road because the disturbance that come from noise of car that traverse the road. So, redistribution is needed as a compensation to the negative effect that felt by the people that live in the area of the new road. Jadi, isu selanjutnya ada isu distribusi, yaitu biaya dan manfaat yang didapat dari suatu proyek infrastruktur publik tidaklah dirasakan oleh suatu individual yang sama. Secara prinsip, suatu proyek yang meningkatkan kesejahteraan bisa melibatkan redistribusi, tapi pada prakteknya hal tersebut jarang terjadi. Sebagai contoh, ketika membangun jalan raya, itu mungkin saja menguntungkan pihak yang menggunakan jalan tersebut, tapi di sisi lain, para warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut akan mengalami gangguan seperti gangguan kebisingan seperti itu. Sehingga diperlukan adanya satu redistribusi dalam bentuk kompensasi terhadap warga-warga di sekitar jalan raya tersebut. Ya, next slide, please. Okay. Now, uncertainty issue atau isu ketidakpastian. Benefit and cost of public project are usually highly uncertain, whether at the start, during the construction process, or after the construction is completed. Because of that, government should choose projects that have more certain costs rather than one that uncertain. Yang ketiga itu ada isu ketidakpastian, itu manfaat dan biaya dari suatu proyek biasanya itu tingkat ketidakpastiannya tinggi, baik ketika baru dimulai dalam proses ataupun ketika sudah selesai. Nah, oleh karena itu pemerintah diharapkan memilihkan proyek yang lebih pasti biaya manfaatnya ketimbang yang kurang pasti. Next slide, please. Okay, that's all. Thank you so much for your attention, everyone. Anyone have a question? Dwi Sahrul Rahman, please. Terima kasih ya, Daryl. Thanks a lot for your presentation. Dwi Sahrul Rahman, please. Okay, thanks for group for presentation. Saya ingin bertanya, jadi kan perhitungan analisis manfaat itu kan kebanyakan berupa estimasi, terutama itu benefitnya tadi kan seperti menilai nyawa dan sebagainya. Kemudian kan ketika misalnya pemerintah itu membuat keputusan tentang suatu proyek, itu kan keputusan harus sekarang itu, apakah harus dijalankan atau tidak. Kalau misalnya secara sederhana di Mankio itu kan kita bisa lihat dengan metode net present value, tadi kan juga ada tuh mirip. Kalau misalnya minus ya kita tolak proyeknya, kalau misalnya positif kita bisa terima jalankan. Pertanyaan saya itu, menurut kelompok kalian, kelompok 4, apa yang harus dilakukan pemerintah gitu, misalnya ada suatu proyek gitu ya udah diputuskan, analisis cost benefitnya udah bagus, tapi ketika jalankan ataupun bahkan sudah jadi itu ternyata benefitnya itu nggak sesuai dengan analisis, kemudian atau mungkin juga bisa jadi berhenti di tengah perjalanan gitu, jadi ada proyek yang terbengkalai. Nah itu bagaimana? Karena kan kebanyakan dana yang digunakan itu kan dari APBN. Jadi kalau misalnya rugi kan APBN-nya terbebani. Kalau misalnya benefitnya nggak sesuai dengan cost-nya gitu, maksudnya lebih rendah dari cost-nya. Sekian, terima kasih. Good question ya, Dwi Sahrul Rahman. Terima kasih pertanyaannya, Dwi. Kami simpan dulu. Yang lain ada yang bertanya lagi? Oke, silakan ada lagi. Oke, sambil nunggu yang lain bisa dijawab, ditanggapi ya. Kade, Yudi. Teman Oval, silakan. Siapa menanggapi? Oke, terima kasih pertanyaannya Dwi. Izin mencoba menjawab. Jadi tadi itu kalau Dwi bilang kalau swasta ngitung NPV IRR itu kan kita untuk melihat melanjutkan proyek atau tidak. Jadi kalau NPV-nya positif kita lanjutkan proyek, kalau negatif berarti kita menunda, itu dalam swasta.
makanya di ManQ kita belajar terkait itu. Nah, pemerintah juga melakukan hal yang sama. Apabila cost-nya lebih besar dari benefit dan daripada merugikan negara, mending proyeknya kita reject. Kita hanya rugi di research and development-nya. Namun nggak akan membuat kerugian di masa yang akan datang lagi. Namun pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan terkait ternyata nih terdapat perhitungan yang bias. Awalnya menguntungkan, ternyata pada saat proyek udah jalan menjadi rugi. Nah, kesalahannya ada pada perhitungan awal. Yang kita lakukan adalah mencegah daripada mengobati, sehingga di awal perhitungannya akurat diperlukan. Nah, namun di sini kita kembali lagi ke, oke, Noval boleh ke kelemahan analisis biaya manfaat. Nah, dalam kelemahan analisis biaya manfaat itu yang nomor poin tuh kita lihat bahwa manfaat dan biaya itu bersifat dinamik atau bersifat dinamis. Jadi nilai manfaat dan biaya bersifat dinamis sehingga dibutuhkan pembaharuan atau analisis ulang pada periode tertentu untuk menentukan nilai manfaat dan biaya yang baru. Jadi kalau pertanyaannya tadi gimana nih kalau misal udah di tengah jalan proyeknya kok tiba-tiba awalnya untung tiba-tiba jadi rugi, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya kita harus kaji ulang. Kita harus menganalisis ulang terkait atasnya pembaruan terkait nilai tadi. Kalau di tahun pertama kan kita pasti bisa mengcover ya. Kalau tahun pertama kan terkait first year kita bisa mengcover bahwa oh masih untung nih, kita masih bisa mengcover biaya-biaya kerugian. Ternyata di tahun-tahun berikutnya oh kok tiba-tiba jadi rugi gini. Nah, kita harus mengkaji ulang, kita jadi mengkaji ulang lagi apakah proyek ini tetap harus dilanjutkan atau enggak. Kalaupun ternyata mulai dari tahun itu ternyata itu udah nggak bisa menguntungkan lagi, ya udah kita mending stop di situ daripada itu menjadi parasit yang selanjutnya itu bisa merugikan APBN kita. Jadi balik lagi ke pertanyaan konsep dasar, kalaupun itu menguntungkan, kalau misal benefitnya lebih besar dari cost maka itu menguntungkan, kalau costnya lebih besar daripada benefitnya berarti itu merugikan. Jadi di tahun pertama kita pasti bisa menggunakan analisis kita yang awal, tapi untuk tahun selanjutnya kita bisa mengkaji ulang, menganalisis ulang karena itu emang kelemahan analisis biaya manfaat. Seperti itu dulu. Mungkin bisa diterima jawabannya atau ada tanggapan. Baik Eko, terima kasih. Nah, mungkin yang tadi agak belum terjawab terkait dengan kalau misalnya proyeknya itu udah jadi tapi benefitnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Misal kalau nggak salah kemarin itu kan pernah cerita tentang yang pasar terlalu megah gitu, jadi sepi pengunjung gitu, atau misalkan jalan tol baru tapi yang lewat itu jarang, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Dwi. Oh ya, ini bahkan terkait tadi yang terkait misal jalan tol nggak terlalu dipakai, itu pasti sebelumnya kita pasti ada kayak survei, terus kita harus mengkaji gimana cara perlakuan masyarakat kita, apakah lebih suka jalan tol atau enggak. Kita pasti lihat dulu kesenjangan masyarakatnya gimana, apakah lebih banyak orang-orang yang punya mobil atau enggak. Kita pasti pemerintah tuh mengkaji dulu. Nah, semisal benar-benar ternyata kesalahan pemerintah itu ternyata emang udah salah nih, ya mau nggak mau karena jalan tol adalah proyek yang besar, kita nggak bisa serta-merta langsung kita tutup, nggak bisa. Tapi kita tetap, meskipun itu kita bisa kaji ulang, tapi itu bisa tetap dilanjutkan dengan harapan atau dengan menganalisa bahwa di harapan yang ke depan masyarakat kita itu lebih kondusif lagi, lebih hedonis lagi, sehingga mobil-mobil itu lebih banyak, sehingga di masa yang akan datang ini tuh sebagai investment kita di masa yang akan datang, bahwa masyarakat akan menggunakan jalan tol, sehingga proyek yang kita bangun sekarang rugi di awal tapi akan menguntungkan yang di akan waktu yang akan depan. Okay, thanks for your explanation. Bisa diterima jawaban dari Yudi? Can you accept? I can accept it, sir. Thank you. I think addition about the question is it very difficult to measure the benefit from the project sometimes because it's difficult to define about the discount to return Jadi kalau di dalam proyek publik sama privat itu, kalau yang publik biasanya tingkat pengembalian manfaatnya itu sulit diukur itu, karena kadang-kadang nggak ada returnnya. Membangun IKN kan ibu kota negara yang baru, apa manfaatnya? Seolah-olah kan nggak menghasilkan gitu ya. Tapi paling tidak manfaatnya bisa mengurai kemacetan di Jakarta gitu ya, bisa mengurai banjir, mengurangi banjir, kemudian pemerataan pembangunan dan sebagainya. Jadi manfaat-manfaat itu kadang-kadang memang tidak bisa dihitung secara nilai secara finansial gitu ya. Tapi kalau untuk menghitung suatu proyek yang privat itu sangat benar bisa dihitung Dan yang penting waktu menghitungnya itu akurat. Ini memang sulit juga ternyata pada kenyataan seperti pertanyaan Budi tadi Syarul Rahman tadi, dalam periode berjalan
yang diharapkan nggak sesuai ya. Nah, bisa jadi pada saat menghitung suatu analisis ya dari kajian cost benefit analysis itu memang tidak akurat 100% gitu ya. Itu namanya estimasi kan gitu ya. Namanya estimasi kan bisa ya bisa tidak. Itulah namanya menunjukkan kelemahan. Satu hal yang saya pesankan kepada kalian ya, karena kalian nanti kalau setelah menanjak dewasa ya punya uang, investasi, hati-hati dengan investasi yang menjanjikan return yang tinggi ya. Pasti itu resikonya besar. Jadi kalau misalkan kalau ini investasi di sini nanti sekian tahun dapat pengembalian sekian, itu kebanyakan ya, mohon maaf. Itu berisiko dan justru merugikan itu ya. Seperti ya kemarin ya ada investasi, mohon maaf ya, yang saya tidak menyebutkan PT-nya apa ya, tapi dia menjanjikan misalkan dengan ikut investasi itu sehingga dalam waktu sekian maka ada return sekian sehingga uangnya jadi bertambah 2 kali lipat misalkan dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, itu pasti bohong gitu ya. Jadi hati-hati dengan investasi ini ya. Investasi itu memang kalau untuk mahasiswa, untuk kalian yang masih sekarang usia 20-21 tahun ya, karena belum banyak uang yang dimiliki, mungkin bukan pilihan ya. Tapi pada saatnya nanti, kalau kalian sudah yang namanya punya kebebasan finansial ya, financial wisdom, di mana kalian financial freedom itu kalian punya kelebihan lah uang. Nah, uangnya itu kan sebagian diinvestasikan nih. Maka hati-hati dalam memilih ini ya sarana investasi. Jadi hitung dulu cost benefit analisisnya kayak tadi ya. Kalau net present value, kalau itu kan net present value itu initial outlay-nya berapa biayanya. Jadi misalkan mau beli mesin ya mesin itu usianya sekian tahun. Return dari kita sewain mesin dalam jangka waktu sekian hasilnya sekian. Maka kita harus menghitung antara initial cost yang tadi kita keluarkan dengan return yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Itu didiskontokan. Didiskontokan artinya apa? Bahwa manfaat atau nilai di masa yang akan datang itu lebih kecil dibandingkan dengan masa sekarang. Namanya net present value ya. Di-value-kan sekarang. Jadi yang akan datang itu pasti nilainya nggak sebesar yang sekarang. Ya ini memang filosofi ini dilematika ya. Dilematika gini, ada yang pro, ada yang kontra ya. Kalau bagi orang yang terlalu fanatik, nggak boleh itu didiskontokan seperti itu. Tapi ini kan namanya ilmu ya. Ilmu itu kan suatu pengetahuan yang kita bisa pelajari. Kalau kalian nggak cocok, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau kalian cocok, silahkan dipakai. Jadi ini katanya ada yang bilang ini yang pencetus adanya suatu return atau interest ya, yang itu adalah dari ini ya, filosofinya orang Yahudi. Tapi it's okay lah. Orang Yahudi itu kan juga pintar-pintar ya. Einstein itu ternyata orang Yahudi juga. Saya amati ya. Jadi mereka menciptakan suatu tiket diskonto ya, sekian persen gitu ya. Itu sebenarnya untuk menghitung aja bahwa sebenarnya kalau dinilai uang kamu di masa yang akan datang dengan yang sekarang itu pasti lebih bernilai sekarang. Makanya ada tingkat pengembalian yang namanya interest tadi, bunga. Tapi kalau saya minjamkan orang nggak pakai bunga ya, itu karena berdasarkan keyakinan aja. Jadi intinya dari perhitungan-perhitungan analisis tadi, kalau kita bisa mencermati dengan menghitungan yang tepat, maka kemungkinan untuk investasi yang akan datang bisa menguntungkan ya. Investasi terbaik itu memang investasi akhirat ya. Ya mohon maaf ya jadi ini ya. Artinya kalian memberi kepada orang yang orang itu bermanfaat, berguna, dia terbantu dengan bantuan kalian, itu investasi itu. Ini akan mungkin bukan orang yang kalian bantu yang akan membalas, tapi akan diberi kemudahan ya oleh Tuhan ya dari jalan yang tidak kita sangka-sangka ya, yang tidak kita duga ternyata ini ya. Saya juga nggak menduga menjadi dosen ya. Saya beli rumah tahun 2006 di Tulang Barat ya. Setiap pagi habis subuh saya berangkat ke kantor, ke KPK ya, di Jalan Era Rasuna Said. Pulang malam habis sisa sampai rumah jam 9, jam 10. Itu hampir 10 tahun ya, satu dekade ya. Saya kerja di KPK itu. Nah, 2015 saya kembali ke Kementerian Keuangan, ternyata ada kesempatan jadi dosen. Rumah saya tinggal
dekat, sangat dekat dengan kampus. 5 menit naik motor. Jarang saya bawa mobil ya, karena bawa mobil juga untuk apa ya, malah macet, malah lama gitu ya. Kalau dulu saya sering bawa mobil. Tapi intinya ada hakikat-hakikat tertentu ya yang saya yang alhamdulillah ya, yang Tuhan karuniakan ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian nanti berpunya ya, kalau kalian punya rezeki, punya kelimpahan yang Tuhan berikan, kalian bantu orang lain, tidak akan mengurangi ya rezeki yang sudah Tuhan berikan. Nggak ada ya dalam sejarah orang yang rajin sedekah itu miskin, nggak ada ya. Yang ada justru berlimpah, berkelimpahan. Yang ada justru dia berkecukupan. Ini investasi yang terbaik. Ini saya menawarkan. Tapi nanti ya kalian sekarang karena masih mahasiswa, ya saya maklum lah, mungkin terbatas lah ya kemampuan keuangan kalian. Ya sebatas itulah yang kalian bisa berikan. Tapi minimal kalian ada keinginan ke sana ya. Jadi investasi yang terkait dengan cost benefit analysis ini kalau di dalam dunia pengetahuan ini dihitung melalui salah satu tadi net present value ya tadi ya Yudi ya. It's right, sir. Oke, kebalikan dari net present value apa Yudi? Untuk menghitung tingkat diskonto? Future value, sir. Sorry. Ada kenal dengan IRR. Oh, IRR, internal rate return. Jadi untuk menghitung tingkat diskonto. Jadi kalau misalkan kalian menginvestasikan ini ya, misalkan kalian beli tanah, tanahnya harga 1 miliar. Ternyata kalian prediksi untuk tahun ke-10 misalkan, ternyata harganya berubah menjadi 5 miliar atau menjadi 2 miliar lah, 2 kali lipat. Misalkan ya, berarti tingkat diskontonya berapa? Tinggal ini aja mencari. Berarti dibagi dengan 12, itu berarti berapa persen? Itu bisa sekitar 8%. Misalkan begitu ya. Untuk kebalikan dari net present value ya. Kalau net present value kan untuk menghitung tingkat pengembalian. Jadi net present value itu interestnya udah ditentukan. Ya. Ininya tingkat diskontonya. Makanya kenapa di ini ya di dunia perbankan ya, kalian kan pasti kemungkinan besar ya kalian punya rekening ya di bank kan. Ada yang nggak punya rekening di bank? Siapa yang nggak punya rekening? Yudi punya kan? Yudi rekeningnya di mana? Bank apa? BRI, sir. BRI ya? BNI. Oh, BNI. Oke, BNI ya. I have to. Ada di mana, Nah, di BNI itu kan kita kalau nabung kan dapat bunga ya. Nanti yang pinjam ke BNI dia dikenakan bunga juga. Bunganya itu bisa lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kalau yang nabung. Yang nabung itu sedikit, itu sebagai imbal. Tapi kalau kalian nabung di bank syariah ya, bank syariah itu ternyata saya juga dapat imbal namanya bagi hasilnya. Saya punya tabungan di BS ini, Bank Syariah Mandiri itu setiap bulan saya lihat ada bagi hasil sekian gitu ya. Dan itu nilainya hampir sama dengan interest tadi, apa bunga tadi ya. Karena sistem perbankan di Indonesia kan mengenal adanya namanya sistem perbankan konvensional ya dan sistem perbankan syariah ya. Nanti kalian boleh memilih ya kalau sudah punya istilahnya gaji sendiri mau masuk ke bank konvensional atau bank syariah diperkenankan ya. Tidak ada larangan ya untuk memilih itu ya. Teman-teman banyak yang memilih, sebagian teman-teman ada yang memilih ke bank syariah, ya silakan. Mau ke konvensional juga silakan. Tapi intinya dapat imbal hasil ya atas apa yang kalian simpan tadi. Karena apa? Karena nilai namanya rupiah itu kan mengalami inflasi ya. Inflasi itu kan ini kayak satanic cycle ya. Saya mohon maaf, saya bukannya mencela tingkat bunga ya. Kalau diperhatikan dalam masyarakat ya, ini kita mengenal adanya sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu orang yang punya kapital itu yang punya menguasai. Makanya semakin orang punya modal, kapitalnya semakin kaya. Yang nggak punya modal, orang miskin semakin miskin. Nah, orang yang punya modal disimpan di bank, dapat bunga dan sebagainya, semakin kaya begitu ya. Artinya uangnya bertambah.
Yang miskin, yang pinjam ternyata nggak bisa membalikan, bangkrut ya, sehingga dia semakin miskin. Nah ini memang ekonomi ini harus menurut saya ya paling tepat ekonomi Pancasila ya. Kan kita ada mengenal namanya sistem kapitalis, sistem sosialis ya. Ada yang bilang komunis ya. Tapi saya kalau sistem ekonominya menurut saya bukan komunis, karena komunis itu kan paham ini ya lebih ke sosialis ya. Sosialis itu begini, balikan dari kapitalis ya. Sosialis itu lebih mengedepankan adanya persamaan pada kepemilikan yang sama. Orang yang malas dengan rajin dapat yang sama. Memang itu kelemahan. Maka sistem Pancasila itu lebih adil. Saya itu salut dengan salah satu tokoh yang saya kagum itu Bung Hatta ya. Kalian kenal nggak sama Bung Hatta ya? Saya nggak tahu kalian mudah-mudahan masih mengenal perjuangan beliau ya. Itu dari pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi Pancasila itu lebih mengedepankan adanya suatu keadilan ya. Yang kaya membantu yang miskin, yang berpunya memberi pada yang berkekurangan. Jadi itu sistem keuangan ekonomi Pancasila itu lebih kepada kemanusiaan ya. Ini memang harus kita wujudkan bersama. Jadi ini ada kelemahan ya, analisis tadi sudah disampaikan ya, sulit menentukan tingkat diskonto, manfaat dan biaya yang bersifat dinamis ya. Tidak dapat menganalisis besaran nilai manfaat. Ini karena memang sulit ya untuk menganalisis besaran nilai manfaat, terutama untuk yang publik ya, yang disediakan pemerintah, APBN. Enggak selamanya itu APBN itu nanti return-nya bisa memberikan ini, walaupun diharapkan ada pajak yang masuk, begitu ya. Nah, ini memang kesulitan di sana ya, Dwi ya. Nah, ini ada yang kemarin KTTA ya, saya salut nih. Teman kalian ngambil tema ya, terkait dengan pembiayaan IKN. Ini saya dukung terus ya, saya support. Ini bagus sekali tulisan ini. Karena memberikan nilai tambah ya buat yang sekarang lagi dipikirkan pemerintah itu. Jadi kalau hasilnya bagus bisa kita sampaikan ya ke Ibu Menteri Keuangan ya melalui instansi yang terkait gitu ya sebagai hasil pemikiran ya dari PKN STAN. Kalian pun saya harapkan ya punya kepekaan kalian kepada masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa yang diperlukan ya? Kalian bisa memberikan kontribusi ya yang positif buat mereka sehingga kalian menjadi problem solver ya. Bukan problem maker loh ya. Kebalikan, problem maker itu kalian mabuk-mabukan, pingsan di jalan gitu ya, mabuk kemudian wah itu problem maker itu malah jadi beban. Tapi kalau problem solver, kalian memberikan nilai tambah. Ya. Jadi memberikan manfaat itu namanya problem solver ya bagi yang lain. Baik, terima kasih ya Yudi ya, Ele ya. Mungkin bisa nambahkan ya Dwi. Ada lagi yang lain? Oke, ini Rizky. Silahkan Rizky. Ya, jadi tadi kan di slide kelompok 4 itu salah satu kelebihan analisis biaya manfaat itu adalah tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit. Nah, jadi pertanyaannya itu kenapa tidak perlu alat bantu tersebut? Apakah untuk menghitung biaya dan manfaat suatu proyek besar seperti IKN itu tidak perlu alat bantu berupa program yang rumit tersebut? Nah, kenapa tidak menggunakan program itu untuk membuat perhitungan yang lebih akurat gitu tentang analisisnya untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya? Oke, silakan ditanggapi ya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Rizky Nuari. Silakan. Jadi cost benefit analysis ini tidak memerlukan alat bantu berupa program yang rumit. Itu karena di TBI ini datanya itu sudah tersedia semua. Seperti misal tadi biaya untuk aspal itu udah tersedia, harganya menggunakan harga pasaran. Kemudian untuk cost labor itu kalau di soal tadi di Amerika menggunakan cost harian, cost per jam. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kan cost-nya harian tuh labor. Kemudian untuk maintenance itu bisa diukur dengan didiskontokan berdasarkan rate di negara tersebut. Tadi di negara Amerika itu menggunakan rate 7%. Kemudian untuk benefit berupa nyawa tuh seperti yang dijelaskan oleh Eko tadi bisa menggunakan
wages atau contingent valuation atau revolved preference atau berdasarkan regulasi dari pemerintah. Kemudian penghematan waktu bisa menggunakan wages juga, sehingga CBA ini tidak memerlukan model yang lebih rumit. Oke, mungkin itu bisa menjawab Rizky Nuari. Mana Rizky Nuari? Apakah bisa menjawab Rizky? Ada yang masih mengganjal Rizky? Hello Rizky, can you hear me? Tapi kan untuk memperoleh data, dengar nggak? Hafal. Oh, ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sudah menjawab, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi maksudnya itu nggak rumit karena data-data sudah tersedia dan bisa dihitung gitu ya, diestimasi gitu ya Rizky ya. Tinggal menghitung aja, nanti dimasukkan dalam rumus sudah selesai. Gitu ya. Ini nanti sangat mungkin keluar waktu ujian ya. Cara menghitung net present value. Jadi misalkan dalam soal ya, investasi beli produk A. Ini misalkan produk A-nya adalah senilai 1 miliar misalkan ya. Kemudian tahun pertama dia memperoleh return ya sebesar 300 juta. Tahun kedua sebesar 200 juta. Tahun ketiga 150, tahun keempat sebesar 100 juta. Sampai dengan tahun ke-7 misalkan. Nah, pada tahun ke-8, mesin tersebut sudah nggak memproduksi lagi. Dia mempunyai residu. Residu itu nilai akhir ya, kalau dijual sebesar 50 juta. Bandingkan dengan mesin B, misalkan ya, mesin B belinya 1 miliar, sama ya. Tapi dia hanya bernilai berumur 4 tahun. Ya tadi 8 tahun ya misalkan. Cuman di tahun pertama dia menghasilkan 500 juta. Tahun kedua 400 juta. Tahun ketiga 300 juta. Tahun keempat 100 juta. Tahun kelima udah nggak menghasilkan dan nilainya 0. Nah, manakah yang lebih menguntungkan? Nah, kalian harus menghitung itu ya. Misalkan seperti itu contohnya ya. Mana yang lebih menguntungkan? Dukung hitungan kalian dengan hitung-hitungan. Jadi dengan tingkat suku bunga, misalkan ya, untuk yang produksi mesin pertama itu tingkat suku bunganya adalah 6%, yang mesin yang kedua tingkat suku bunganya 8%, bisa jadi berbeda, gitu ya. Hitungnya mana lebih menguntungkan antara mesin A atau mesin B. Contohnya begitu ya, Noval ya, Yudi dan Rizky ya, dan teman-teman semua ya. Jadi kalian harus bisa menghitung ini ya, initial outlay-nya dulu berapa 1 miliar, berarti kan itu cost ya. Return-nya yang tadi yang diperoleh tahun pertama 500 juta, tahun kedua 400, yang ketiga 300, yang keempat 100 misalkan ya, habis itu kosong gitu ya. Nah, itu habis itu misalkan dibandingkan dengan yang mesin yang A tadi ya, 1 miliar juga tapi tingkat diskontonya sekian persen gitu ya, sampai umur 8 tahun, ada residu. Nah, bisa jadi yang A yang lebih menguntungkan atau B yang menguntungkan ya. Atau tidak menguntungkan dua-duanya ya, karena nilainya negatif. Setelah dihitung, cost-nya lebih gede dibandingkan dengan return-nya ya, atau manfaatnya. Gitu ya. Baik, mungkin bisa nambah ya Rizky ya, Nuari ya. Bisa ini ya, diterima ya jawaban dari Noval tadi. Ada pertanyaan terakhir kalau ada? Jadi saya batasi hanya 3 aja kalau ada. Oke, tidak ada. Saya izin share screen ya. Baik Pak, izin stop share. Oke, stop share dulu ya. Baik, ini yang terakhir. Ini adalah materi terkait dengan political economy. Apakah bisa dilihat di layar? Lihat, Sir. Can you look at the presentation, please? Dapat Yes, sir. dilihat? Ini kenapa ada political economy? Karena sangat terkait, ya. Politik related to power, ya. Jadi politik itu berhubungan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu bisa menentukan kebijakan ekonomi. Mau pinjam, mau menarik pajak, mau belanja, itu namanya political economy ya.
Nah ini in the real world it is not always easy for the government to maximize welfare. Jadi kalau di Australia, di Amerika Serikat, welfare itu jadi concern ya. Kesejahteraan alasan jadi attention. Anggarannya waktu saya kuliah di Australia itu saya amati ya 25% ya, 25% ya budget to make welfare ya in the country ya. Jadi bagaimana mensejahterakan masyarakat itu 25% itu anggaran APBN Australia itu diarahkan ke sana. Indonesia berapa ya welfare ya? Kementerian Sosial ada berapa anggarannya? Sedikit ya dibandingkan dengan di Kementerian Pendidikan ya. Pendidikan yang 20%-nya. Nah, ini memang terkait dengan politik, namanya political economy. Jadi bagaimanakah politik itu mempengaruhi kebijakan ya dalam penentuan penganggaran? Politician, nah ini politician ya, have consideration other than getting to socially efficient level of conducting cost-benefit analysis in order to approve the project. Instead, such economic decisions are made in the context of political system. Jadi para politisi ini mempunyai pertimbangan ya untuk memperoleh secara sosial ya, efisien level ya untuk menghitung suatu cost-benefit analisis in order to approve proyek. Jadi terkait dengan persetujuan suatu proyek. Such economic decision are made in the context of political system. Jadi kalau kalian amati ya di dalam APBN kita, itu kan melalui persetujuan siapa? DPR ya. DPR itu, mohon maaf ya, kalau dalam menyetujui anggaran, dia kan dibahas namanya di Banggar ya, Badan Penganggaran. Jadi supaya goal proyek, maka harus ada persetujuan dari yang mulia ya, DPR ya. Ini pengalaman waktu saya di KPK ya. Saya dulu di KPK Kepala Bagian Perencanaan dan Anggarannya. Saya ngurusi anggarannya KPK, saya sering ke gedung DPR ya. Waktu itu saya minta ya, pembangunan gedung baru. Dibintang tuh sama anggota yang mulia. Ngapain bangun gedung gitu? Tunjukkan kinerja dulu dong KPK. Padahal KPK udah nyita, udah ini ya, ratusan miliar ya, bahkan sampai triliunan itu masuk ke kas negara. Tapi ya itulah, ada yang anggota DPR yang mohon maaf, ternyata habis itu dia ketangkap KPK ya. KPK kemudian ini ya. Jadi ada yang merasa terganggu ya dengan adanya gerakan anti korupsi itu ya. Salah satunya adalah mohon maaf ya, ini apa Nazarudin ya. Nazarudin itu kan dulu di Komisi 3 ya. Komisi 3 itu yang membidangi salah satunya KPK ya. Jadi di situ ada Nazarudin, Aziz Samsudin juga. Aziz Samsudin dari Golkar ya. Kalau Nazarudin dari Demokrat. Itu saya sempat ini ya, jadi meminta uang aja susahnya setengah mati ya ke DPR itu ya. Seolah-olah dia punya uang gitu ya. Punya hak gitu ya. Jadi ini ntar dulu dah KPK, nanti dulu jangan bangun gedung dulu ya. Memang nggak ingin besar gitu ya ternyata ya. Nah, malah akhirnya sebagian masuk ini ya, disekolahkan di KPK. Ini patut disayangkan. Jadi kekuasaan yang melekat itu disalahgunakan. Ini for example ya, ini tahun 2004 spending bill contain many project of dubious value. Ini yang dubious value itu kan nilai yang meragukan ya, 200 miliar. Ini 200 miliar dolar Amerika ya. Dialokasikan untuk membangun jembatannya di Alaska yang menghubungkan kota kecil ya dengan pulau yang hanya didiami oleh 50 residen dengan airport. Jadi menawarkan 9 kali penerbangan sehari. Jadi ini crossing ini sekarang dibuat dengan ferry ya dan hanya memakan waktu 5 menit. Ini contoh ya, contoh di Alaska. Alaska itu negara bagian dari Amerika Serikat ya. Di sana mau membangun suatu jembatan ya, termasuk jembatan Suramadu ya. Ini yang dari Surabaya siapa ya? Ada yang dari Surabaya? Nggak ada ya. Dari Madura juga nggak ada ya. Oke.
Jembatan Suramadu itu kan sebelum dibangun kan juga melalui cost benefit analysis ya. Bagaimana membangun jembatan sehingga menghubungkan dua pulau ya, antara Jawa dan Madura ya, yang tadinya lewat ferry ya, tapi pakai jembatan sehingga lebih cepat, nggak perlu ferry. Dan memang ini ada benefit dan cost-nya itu bisa dihitung ya, artinya bisa diprediksi, diestimasi. Cuman yang satu diuntungkan, tentu ada yang satu dirugikan. Contoh nih ya, pembangunan tol Cipali dulu ya. Ini dengan adanya pembangunan Cipali ini kan masyarakat mungkin kalau mau ke Jawa cepat ya. Tapi yang di jalur Pantura mengalami kerugian. Kenapa? Banyak pedagang-pedagang di jalur Pantura mengalami kebangkrutan ya, karena nggak ada pembeli. Yang tadinya banyak mobil lewat situ karena ada alternatif lewat tol, sehingga orang nggak banyak lewat situ ya, sehingga yang tadinya jualan rame jadi berkurang begitu ya. Termasuk pembangunan jembatan. Pengusaha-pengusaha kapal feri, kapal penyeberangan itu mengalami kerugian juga ya. Ya itulah dalam kehidupan seperti itulah. Tidak semuanya bisa memuaskan ya. Tidak semuanya bisa memberikan istilahnya kemanfaatan bagi semuanya gitu ya, atau menguntungkan. Tapi paling tidak begini ya. Kalau nanti kalian jadi pemimpin ya, buat decision maker itu yang menguntungkan banyak orang. Memang akan mengorbankan sedikit orang. Termasuk pembangunan jalan tol itu ya. Itu kan ada pembebasan lahan ya. Jadi lahan itu dipakai untuk umum ya, akhirnya ganti rugi gitu ya. Ya berkorbanlah. Termasuk kalian nanti ya. Kalau ditempatkan di mana saja harus siap gitu ya. Jangan memandang wah enak ya teman saya ya. Duit Sahrul Roman ditempatkan di pajak misalkan ya, ini duit ya, saya nggak tahu apakah nanti benar di pajak apa tidak ya. Nah si Yudinya mohon maaf ditempatkan di Dispenda pemerintah daerah, bukan di Kementerian Keuangan misalkan ya. Nah ya, kalau memandang seperti itu nanti kalian nggak akan bersyukur ya. Kalau terkait dengan world tentang kesejahteraan, kekayaan, kalian memandangnya ke bawah ya. Orang lain banyak yang kekurangan, miskin, kelaparan. Kalian bersyukur ya masih dapat makan. Tapi kalau tentang ilmu, ya kalian memandangnya ke atasnya. Ini bisa pintar gini ya, saya ingin juga pintar gitu. Saya ingin pandai seperti dia. Amal juga gitu, dia bisa rajin ya, rajin beribadah, bisa rajin belajar. Kalian juga harus seperti itu. Jadi untuk kebaikan kalian boleh iri, tapi untuk masalah kesejahteraan nggak perlu iri ya. Ini nanti saya tidak akan jelaskan lebih detail ya tentang political economy ini. Tapi paling tidak ini adalah bahan terakhir kalian untuk persiapan UTS nanti ya. Ini fokus ada 4 pertanyaan ya. Yang tadi ya, yang kemarin ya. Ini terutama tentang why ya. Yang sebelum kan what, when ya, why. Ini dia mengapa ya. Ini best skenario. Jadi kita mengeksaminan dua ini ya. Biasanya gini ya. Di pertanyaan tentang cost benefit analysis itu membandingkan 2 proyek. Walaupun dalam kenyataan bisa lebih ya. Bisa banyak, bisa 3 atau 4 atau beberapa alternatif proyek gitu ya. Tapi biasanya kalau di dalam soal keuangan publik itu hanya 2 proyek A sama B gitu. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, dukung dengan jawaban kalian. Itu harus ada hitung-hitungannya tadi itu ya. Jadi nanti ada 3 soal hitungan yang kemungkinan besar keluar ya. Pertama adalah terkait dengan net present value ya, atau yang cost benefit analysis tadi yang disampaikan oleh kelompok Yudi ya, kelompok 4 ya. Nanti tolong di-share ya Yudi ya, bahannya ya ke teman-teman ya. Karena ini masuk bahan persiapan ujian juga sangat mungkin keluar. Yang kedua, menghitung DWL ya. DWL itu biasanya menyatu. DWL itu menghitung tentang surplus konsumen, surplus produsen, ya. Kemudian biaya sosial ya, social cost. Kemudian menyatu juga dengan kan begini ya. Kebijakan pemerintah kan bisa memberi pajak atau subsidi ya, atau mengatur harga, mengatur biar nggak terlalu mahal.
Nah, yang dua itu kalau subsidi itu pemerintah kan rugi ya, dia akan memberikan pengeluaran. Tapi kalau pajak dia untung. Nah, biasanya kalian diminta menghitung pajak atau subsidi yang diberikan kepada pemerintah. Jadi nanti waktu kuis ya, saya akan keluarkan ya contoh soal seperti itu ya. Nanti ngitung-ngitungnya sambil di hari Senin depan. Hari Rabu ya, kita mau kuliah terakhir hari Rabu ya, betul ya? Hari Rabu ya, mohon hadir semua ya, yang di sini ya. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini namanya adalah willingness to pay. Jadi preferensi dari, jadi kalau ada, misalkan begini contoh soal ya, kalau ada 3 orang nih, 3 orang yang punya penghasilan berbeda ya, kemudian dia diminta untuk menyediakan suatu kebutuhan publik dengan nanti ada persamaan, ada kalau ini kan S sama dengan berapa D gitu ya, S-nya itu kan supply ya, supply itu sama dengan D itu demand ya. Nah, yang A misalkan persamaannya S sama dengan 20 min 4 D misalkan ya. Yang B misalkan 30 min 6 misalkan ya, D dan seterusnya ya, sampai yang ketiga yang C misalkan 80 min 12 D misalkan gitu ya. Nah, nanti yang D-nya itu dirubah menjadi S gitu ya. Yang Q itu quantity ya, quantity. Jadi kalau supply itu misalkan supply kan ditentukan oleh price dan quantity ya. Supply sama dengan misalkan 40 P dikurangi 5 Q misalkan ya. Nah, kemudian yang B misalkan ada persamaan ya, S sama dengan misalkan 80 P ya dikurangi dengan 2 Q misalkan. Nah, nanti yang itu dijadikan sama ya. Yang P jadi Q jadi ini ya, persamaannya dibalik. Intinya begitu ya. Mudah-mudahan di sini ada nih, sebentar saya cek, saya perlihatkan dulu ya. Ini ya. Ini Lindahl pricing. Oh ya, Lindahl pricing ini penting juga. Lindahl pricing ini adalah pajak yang seharusnya punya kekayaan lebih, dia harus membayar porsi pajak yang lebih tinggi. Begitu ya intinya Lindahl pricing itu. Kenyataannya apakah seperti itu? Tidak. Dalam praktek yang orang yang kaya tidak selalu dia membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan orang yang miskin atau orang yang penghasilannya lebih gede. Tapi Lindahl pricing dia menyarankan begitu. Harusnya idealnya orang yang kekayaannya lebih gede, dia harus menanggung porsi pajak yang lebih besar. Ini sistem di mana individual report their willingness to pay. Jadi kemampuan ya, kemampuan untuk membayar untuk tiap-tiap quantity pada public goods dan government aggregate preferences to form measure of the social benefit. Ini untuk mengilustrasikan ya. Ini Lindahl pricing. Ini di figur ini ya. Jadi willingness to pay ya. Ini untuk fair work sama willingness to pay. Ini kalau ada 2 orang ya, yang satu alpha, yang satu cek ya. Kalau dari ini yang willingness to pay-nya yang paling gede mana? Cek ya. Nah, ini gabungan ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Di alpha ditambah cek ya. Nah, ini S sama dengan SNC. Jadi cek surplus di area ini adalah yang di warna ungu ya, kalau yang apa yang hijau ya. Nanti tolong dipelajari ya Lindahl pricing ya. Ini masih ada waktu 2 menit, saya izin ya. Benefit taxation, problem dengan Lindahl pricing ini juga apa masalahnya ya? Biasanya sering keluar ya. Ada 2 ya, preference reflection problem dan preference knowledge problem. Ya ada 3, preference aggregation. Aggregation itu agregatnya, gabungan.
Ini direct demokrasi ya. Jadi kayak di Indonesia ya, demokrasi di sana ada referendum, ada voter Indonesia. Oke, saya izin ya sebentar ya. Ini majority voting. Arrow's impossibility theorem states that there is no social decision voting rule that converts individual preferences into a consistent aggregate function without either restricting preferences or imposing dictatorship. Median voter theorem states the majority voting will yield to outcome preferred by the medium voter. Jadi kalau kalian pernah belajar statistik ya, median itu yang garis tengah ya. Garis tengah itu misalkan yang satu pilihnya 3, yang satu pilihnya 9. Mediannya berapa? Berarti antara 3 sampai 9, median nanti ketemu angka 6 di situ ya. Kan 3 ditambah 3 sama dengan 6, 9 kurangi 3 sama dengan 6. Jadi setelah diurutkan ya, namanya median. Nah, ini maximizing politician, jadi yang paling banyak ya. Lobby itu kalau kita juga kayak bargaining ya, lobby gitu ya. Oke, saya mau cari yang ini ya, ada nggak ya? Willingness to pay ya. Ini kegagalan ya, kegagalan pemerintah adanya maximizing birokrasi yang terlalu rumit ya, maksimis Leviathan teori dan korupsi ya. Saya mau nanya ini kepada sebelum ditutup ya. Ini sekarang jam 10 ya. Mohon maaf ya, saya minta waktu sedikit lagi ya, mungkin sekitar 3 menit ya. Coba ke siapa ya? Kristanti coba, Kristanti Simatupang coba. Kristanti, apa yang dimaksud dengan Leviathan ini? Teori Kristanti. Ini deh saya kasih tahu Leviathan ya kayak apa ya. Nah ini Leviathan teori. Coba terjemahkan Kristanti. Halo Kristanti, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Nah, bisa lihat di slide? Coba terjemahkan to Indonesian language. Leviathan teori melihat birokrasi individu dan pemerintah yang lebih luas sebagai sebuah monopoli yang secara sederhana berusaha untuk memaksimalkan ukuran dari public sektornya, Pak. This view pandangan ini akan membantu untuk menjelaskan peraturan bahwa electricity Oke, mengapa Leviathan ini dipandang sebagai masalah di dalam public goods ya, dalam pemenuhan kebutuhan publik di masyarakat ya? Kan salah satunya dari permasalahan kan Leviathan nih, termasuk korupsi tadi ya, yang di atas tadi, mana tadi?
Nah ini kegagalannya pemerintah. Kenapa Leviathan teori dianggap sebagai kegagalan pemerintah? Kenapa? Kristanti pernah baca Alkitab kan? Pernah, Pak. Nah, di Leviathan itu di ini apa? Yang kita Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Itu digambarkan seperti apa sih kalau di Alkitab Leviathan itu? Digambarkan di situ digambarkan negaranya itu punya kekuasaan absolut gitu ya, Pak. Nggak ada kontrolnya. Ya, kayak tiran mutlak gitu ya. Jadi dia tidak menghargai hak-hak individu. Jadi ini menggambarkan kegagalan pemerintah ya. Jika pemerintah itu tidak mau tahu ya tentang keinginan rakyat, tidak mendengar ya aspirasi, intinya begitulah. Jadi kalau di dalam, saya nggak tahu di ini ya, pernah saya dengar itu itu kan pencetusnya dari seorang yang ini ya, memang dia Leviathan tadi itu yang terkenal dengan ininya pemahaman tentang Alkitab ya. Jadi dia digambarkan monopoli, tiran. Kemudian dia digambarkan yang penguasa yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Jadi yang memanfaatkan individu yang di birokrat, memanfaatkan kekuasaannya untuk bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi memaksakan gitu ya kehendaknya ya. Dengan mengatasnamakan rakyat. Begitu ya, di kayak raksasa gitu kalau nggak salah digambarkan. Baik, ini saya ini ya menghargai ya kepada kalian semuanya ya. Setiap perbedaannya itu adalah berkah rahmat ya. Jangan dipertentangkan ya. Artinya kita menghargai satu sama lain, tapi kita saling istilahnya memahami. Begitu ya. Memahami dan saling. Nanti kalau kalian menjawab tentang keuangan publik ya, nanti kan ada IC, ada. Jadi soalnya itu saya kemarin kan tanya ke Dosko, soalnya itu pilihan ganda, kemudian ada IC, kemudian ada hitungan, itu ya studi kasus. Nah studi kasus saya udah bikinkan soalnya kepada Dosko ya untuk dibuat ujian nanti. Ini nanti tolong dipelajari ya. Jadi ada 3 kegagalan tadi ya. Ada pertama size maximizing birokrasinya maksimisasi ya. Kan kalau birokrat itu terlalu panjang, terlalu banyak banyak meja itu ya rumit. Satu bisa jadi itu menimbulkan peluang adanya korupsi ya. Nah, di sini masukkan jadi satu di sini ya. Ada korupsi, ada size maximizing birokrasi dan Leviathan teori ya. Ini korupsi. Nah ini kesimpulan ya. Jadi mana recap? Recap of political economy. An animus concern on public goods level mechanism for aggregating individual preferences, representative democracy, public choice theory, the foundation of government value. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan sebelum ditutup? Oke, nggak ada ya. Saya mohon maaf ya jika ada kekurangan. Kita akan ketemu lagi hari ini pan ya, hari Rabu jam 10 ya, 10.30 ya kalau nggak salah ya. Aksani atau Jericho ya nanti ya, minta tolong ya, kabari ya. Kalau sudah fix ya. Ke saya. Pak. Iya, Pak. Karena hari Senin depan ternyata libur, saya juga baru tahu ya. Padahal saya berharap masuk ya sudah lah. Karena diliburkan. Karena kalau mohon maaf kalau kalian libur itu jadi beban buat saya ya. Karena saya menganggap hari Senin itu hari yang paling indah ya. The most beautiful day is Monday ya. Why? Because I meet you ya in this class gitu. Jadi karena saya ketemu kalian di kelas ini, maka ini hari yang paling indah ini buat saya begitu ya.
Hari yang lain ya indah, tapi nggak seindah hari Senin gitu ya. Baik, selamat ini ya belajar ya untuk persiapan kuis ya dan UTS ya. Saya berharap kalian sukses semua dan bisa lulus dengan baik ya. Tolong ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tinggal beberapa hari lagi. Don't waste your time ya with unuseful activities ya. Jangan buang-buang waktu ya dengan aktivitas yang tidak berguna ya. Salam saya buat orang tua kalian ya. Semoga kalian bisa sukses semuanya dan selamat belajar ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Terima kasih semuanya. Thank you, sir. You're welcome. Saya off-kan ya, saya matikan semuanya ya. End meeting ya. Yes, sir. Ya.